Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Hal yang menarik dari salah satu poin pidato Anies Baswedan di Milad PKS itu adalah tentang Anies menyindir bagaimana pedagang itu juga sekaligus pembuat aturan negara, gitu loh. Jadi ini tentu sangat memilukan ya, karena memang netralitas dari aturan itu banyak dipertanyakan orang, karena memang jika seandainya sang penguasa itu adalah seorang pedagang ya, atau pengusaha, itu agak rentan memang ketika dia juga seorang penguasa. Jadi dia pengusaha tapi dia juga penguasa. Nah, ini sangat rentan munculnya satu ketidaknetralan atau tidak objektifnya atau ketidakadilannya dalam membuat sebuah aturan gitu. Karena banyak orang bilang aturan-aturan yang dibuat pasti akan menguntungkan sang pengusaha itu. Jadi ini tentu saja hal yang tidak sehat secara berbangsa dan bernegara gitu. Jadi di mana undang-undang itu akan dirancang sesuai dengan keinginan sang pengusaha, di mana sang pengusaha juga adalah seorang penguasa gitu. Jadi rentan terhadap abuse of power dan segala macamnya lah. Jadi makanya memang di negara-negara besar itu antara institusi pengusaha dan institusi politik itu sangat dinetralkan, karena menghindari yang kisah-kisah seperti tadi itu, di mana pasal-pasal itu dibuat untuk sebuah langkah memuluskan kebijakan untuk menguntungkan seorang pengusaha di bisnisnya. Padahal sang pengusaha juga adalah seorang penguasa gitu. Ini tentu sangat tidak baik, karena orang lain atau pengusaha lain juga akan tersingkir karena akan kalah secara aturan yang telah dibuat oleh sang penguasa. Jadi makanya memang negara kita sebenarnya sudah memisahkan itu, tapi belakangan ini hal itu perlahan berubah, karena kita lihat saat ini banyak institusi politik itu dikuasai oleh para pedagang atau pengusaha. Dan kita tahu bahwa partai politik itu adalah salah satu kanal atau institusi politik atau institusi yang berkuasa di dalam negara Indonesia, karena kita menggunakan sistem partai politik untuk menjaring semua penguasa, baik itu dari daerah maupun sampai di pemerintahan pusat. Makanya ini hal penting yang harus kita bahas, bahwa etika politik itu tetap harus kita junjung tinggi agar memang tidak terjadi hal-hal seperti itu, karena ini tentu tidak hanya merugikan sekelompok pengusaha yang tidak berkuasa, tapi juga akan merugikan semua rakyat yang bukan pengusaha dan dia juga bukan penguasa. Jadi sungguh menarik apa yang dibahas oleh Anies ini ya. Artinya Anies sudah mengingatkan duluan bahwa bagaimana perpolitikan di Indonesia itu tetap sehat dan tetap pada jalur etiknya sebagai negara yang memiliki konstitusi yang dibangun atas dasar perjuangan rakyat, perjuangan bersama, bukan hanya perjuangan sekelompok orang, tapi
negara Republik Indonesia adalah perjuangan dari semua kelompok, semua konstituen, semua latar belakang, semua ras, semua warna kulit, semua agama, dan semua komunitas suku bangsa di Indonesia saat itu. Jadi hal ini menarik karena Anies sudah mengingatkan duluan agar bagaimana pemerintahan atau penguasa kedepannya, generasi mendatang Indonesia agar tetap sesuai dengan koridornya, karena kalau tidak sesuai tentu Indonesia akan menuju sebuah negara gagal dan kehancuran yang tidak tahu akan seperti apa jadinya. Yang jelas ketidakadilan itu akan melahirkan perlawanan dan perpecahan. Tidak ada persatuan di atas ketimpangan, di atas ketidakadilan. Persatuan hanya bisa terwujud jika ada keadilan untuk semua. Jadi pidato Anies ini tentu sangat menarik, karena Anies seperti mengingatkan kita di universitas, di kampus tentang nilai-nilai etika politik, nilai-nilai dari etik dari konstitusi Republik Indonesia. Kita ketahui juga bahwa memang hingga hari ini Anies memang tidak mau terjun ke dunia pengusaha, padahal Anies sendiri adalah seorang sarjana ekonomi saat kuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Karena memang Anies cukup paham bahwa ketika dia ingin masuk ke dalam dunia politik, dia harus memisahkan antara pedagang atau pengusaha dengan kekuasaan. Jadi pengusaha ada relnya, penguasa ada relnya. Nah, ini harusnya berkolaborasi, bukan saling menduduki. Karena jika sudah rangkap jabatan atau satu profesi, ini tentu manusia akan sangat sulit untuk adil, sangat sulit untuk adil. Nah, jelas kepentingan emosional, kepentingan pribadi, dan hasrat kapital dan hasrat kuasa itu akan bercampur aduk dalam membuat sebuah kebijakan atau aturan, di mana manusia mempunyai hasrat kapital untuk untung-untung terus atau serakah. Nah, dan juga manusia memiliki hasrat kuasa untuk berkuasa secara abadi dan menindas. Nah, ini diingatkan oleh Anies hari ini bahwa negara Republik Indonesia bukanlah negara yang seperti itu rancangan konstitusi dan cita-citanya. Negara Indonesia mencita-citakan tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keputusan diambil atas dasar musyawarah mufakat demi mewujudkan persatuan Indonesia atau persatuan nasional, sehingga terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan oleh Founding Fathers, pendiri Republik Indonesia, dan tentu saja yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pidato Anies ini cukup menarik, seperti flashback atau mengingatkan kita kembali tentang berbangsa dan bernegara, tentang etik dari sebuah Republik Indonesia, etik dari cita-cita pendiri Republik Indonesia. Oke teman-teman, salam damai Indonesiaku. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.